Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 309. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Syarif memandang Aisyah dan Ariel. Bagaimana anak semacam ini bisa mengetahui wanita tertua dari keluarga Nicholas? Sekarang masih ada sedikit keberuntungan. Dan saya harap tebakan saya salah. Jika tidak, jika dia menyinggung Nona Aisyah, dia akan sedih di Bandung di masa depan. Siapa namamu? Aisyah bertanya tiba-tiba. Syarif merasa seperti ada arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya. Langsung membuat kulit kepalanya mati rasa. Apakah Aisyah ingin memeriksa detailnya? Aisyah, Nona Aisyah, maaf. Maafkan aku. Aku tidak tahu kamu yang makan di sini. Kata Syarif dengan wajah pucat. Pikirannya kosong. Dan dia tidak berani untuk memikirkan konsekuensi dari masalah ini. Aku di mulutmu tadi. Bukankah itu hanya seekor anjing? Aisyah berkata dengan ringan. Syarif berlutut tepat di depan Aisyah. Baru saja. Dia tidak tahu identitas Aisyah. Jadi dia berani mengatakan ini. Tetapi sekarang dia tahu siapa orang di depannya. Dia berlutut, dan meminta maaf. Tidak bisa memikirkan solusi lain. Nona Aisyah. Saya yang buta dan buta. Tolong jangan anggap serius. Syarif menundukkan kepalanya dan berkata. Karena mata anjingmu tidak bisa melihat dengan jelas. Apa gunanya datang? Aisyah berkata dengan dingin. Hati Syarif bergetar. Dia tidak ingin menjadi buta. Tetapi dia tahu bahwa jika Aisyah benar-benar ingin melakukan ini, tidak ada seorang pun di Bandung yang bisa menghentikannya. Bang. 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 Syarif bersujud dan berkata. Nona Aisyah. Saya salah. Itu saya. Saya sedang memperhatikan orang-orang melalui celah-celah di pintu. Tolong maafkan saya. Aisyah melirik Ariel. Dan akhirnya menunggu sampai dia bersama Ariel. Kesempatan untuk makan dengan Ariel dirusak oleh pria yang tidak dapat dijelaskan ini. Tetapi masih ada obatnya sekarang. Dia tidak ingin membuang seluruh waktunya untuk Syarif. Bantu aku mengusirnya. Dan aku akan menyelesaikan masalah ini setelah aku makan. Kata Aisyah kepada bosnya. Bos dengan cepat merespons dan mengusir Syarif. Pikiran Syarif kosong. Seolah-olah hidupnya telah berakhir. Menyinggung Aisyah di Bandung sama dengan menyinggung Raja Neraka. Jika dia diminta untuk mati pada jam ketiga, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk hidup, ke jam kelima. Di pintu restoran, bos berkata, jika Anda ingin lari, Anda bisa. Tetapi Anda sebaiknya bisa bersembunyi. Saya yakin Anda harus sangat jelas tentang kemampuan Nona Aisyah di Bandung. Bos kembali ke restoran. Dia harus terus melayani Aisyah. Di mana Syarif berani lari. Memberinya 100 hati beruang dan macan tutul tidak memiliki keberanian. Dan dia tahu betul bahwa kecuali dia meninggalkan Bandung dan tidak pernah kembali selama sisa hidupnya, Aisyah akan menemukannya cepat atau lambat. Tapi semuanya ada di Bandung. Jika dia pergi, dia tidak akan punya apa-apa. Syarif tidak bisa memikirkan cara lain untuk membiarkan Aisyah melepaskannya. Tetapi dia hanya bisa makan saat makan berlutut di pintu masuk aula. Dia mencari masalah. Memanfaatkan waktu Agnes untuk pergi ke toilet. Pada saat ini, Agnes kembali ke posisinya dan memanggil Syarif tanpa melihat sana-sini. Mengetahui bahwa Syarif berada di pintu restoran. Ketika Agnes berjalan ke pintu, dia menemukan bahwa dia sebenarnya sedang berlutut. Yang membuat Agnes sangat tidak bisa dijelaskan. Syarif. Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan berlutut di sini? Agnes bertanya dengan bingung. Syarif tiba-tiba meraih tangan Agnes dan berkata, Agnes, tolong bantu aku dan minta Ariel bersyafaat untukku. Agnes bingung. Syarif sangat memandang rendah Ariel. Bagaimana mungkin Ariel memohon padanya? Dan apa gunanya memohon? Syarif benar-benar memandang rendah Ariel dan menganggap Ariel sebagai orang miskin. Tetapi sekarang, dia tidak punya cara lain. Karena Ariel adalah teman Aisyah. Jika dia maju untuk memohon belas kasihan, dia mungkin bisa memaafkannya. Bisa lolos dari bencana ini.
Apa yang terjadi? Tanya Agnes. Syarif memberitahu Agnes bahwa dia telah menyinggung Aisyah. Agnes terkejut ketika dia mendengarnya. Tetapi keterkejutannya didasarkan pada fakta bahwa Ariel mengenal seseorang seperti Aisyah. Dalam kesan Agnes, Ariel adalah orang yang tidak banyak bicara dan sangat rendah hati. Agnes telah berkali-kali ingin bertanya kepada Ariel apakah dia memiliki nama yang sama atau orang dalam legenda. Tapi itu benar, karena Ariel mengucapkan sedikit kata. Jadi dia terus menahan diri dan tidak bertanya. Kali ini Ariel mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan identitasnya di depan Agnes untuk pertama kalinya. Nicholas. Keluarga lini pertama yang tidak terjangkau oleh orang biasa. Ariel sebenarnya adalah teman Aisyah cucu Nicholas. Pergi dan katakan hal-hal baik untukku. Atau aku akan habis. Syarif menaruh semua harapannya pada Agnes. Karena hanya Ariel yang bisa mengubah masalah ini. Agnes menarik napas dalam-dalam. Orang sebesar itu selalu diam di sisinya. Perasaan ini seperti bertemu dengan seorang kaisar yang memiliki kunjungan pribadi di layanan mikro. Dan dia sangat rendah hati sehingga dia tidak pernah membicarakan hal-hal ini. Tidak seperti Syarif, yang hanya mempunyai Mercedes-Benz. Dia akan memamerkan kuncinya kemanapun dia pergi. Dari sudut pandang ini, Ariel jauh lebih baik daripada Syarif. Tetapi Agnes tahu bahwa pacarnya adalah Syarif, bukan Ariel. Jadi meskipun Ariel hebat, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu bangun dulu, dan aku akan membantumu bicara, kata Agnes. Terima kasih, Agnes. Aku bisa memberimu hadiah apapun yang kamu inginkan, kata Syarif penuh terima kasih. Kamu adalah pacarku. Jika aku bisa membantu, bagaimana aku tidak bisa membantumu? Agnes menghela nafas. Di luar ruangan. Kali ini bos belajar untuk menjadi pintar. Alih-alih pergi ke dapur belakang, dia menunggu sampai pelayan membawakan piring ke pintu, dan kemudian membiarkannya masuk. Untuk menghindari orang-orang yang tidak memiliki mata panjang bergegas ke dalam ruangan untuk mengganggu makan Aisyah. Hal semacam ini terjadi sekali. Sudah cukup. Jika itu terjadi lagi, bos juga takut kemarahan Aisyah akan memengaruhi tokonya dan menyakitinya juga. Apa yang kamu lakukan? Melihat Agnes, bos langsung memblokir pintu ruangan. Temanku ada di dalam. Aku ingin masuk dan berbicara dengannya, kata Agnes. Nona Aisyah sedang makan di dalam. Jika Anda temannya, Anda bisa meneleponnya dulu, kata bos. Agnes tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi teman Aisyah? Jika bukan karena Ariel, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seorang wanita muda berpangkat tinggi. Tidak, temanku Ariel, kata Agnes. Kalau begitu saya minta maaf. Tidak ada yang bisa masuk tanpa persetujuan Nona Tian. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menunggu di pintu sampai mereka selesai makan, kata bos dengan tegas. Kalau begitu, baiklah. Aku akan menunggu di pintu. Di dalam ruangan, suasana hati Aisyah sedikit mereda, dan keduanya mengobrol tentang panti asuhan itu lagi. Aisyah secara bertahap menyadari niat Ariel dan berkata dengan tidak puas, "Kamu memintaku makan malam hari ini. Bukankah kamu hanya ingin kakek menyumbang ke panti asuhan?" Ya, Ariel berkata langsung dan memberi tahu Aisyah membosankan untuk bermain trik. Dan dia bukan orang seperti itu. Aisyah menggertakkan giginya, menatap Ariel dengan marah, dan berkata, "Tidak bisakah kamu mengundangku makan malam dengan tulus? Kamu harus memiliki tujuan lain. Jika Anda bersedia membantu, itu secara alami baik. Jika tidak, saya tidak akan memaksa," kata Ariel. "Tidak membantu. Keluarga Wijaya sangat kuat sekarang. Kamu pulang dan meminta uang kepada istrimu," kata Aisyah dengan gigi terkatup. Ariel tampak malu dan berkata, "Aku tidak kerja sekarang. Dan tidak baik jika aku masih meminta uang. Apa yang salah? Jika kamu mau makan nasi lunakku, aku bisa membayar semua uangnya, untukmu." Aisyah menatap langsung ke mata Ariel. Dan kata-kata ini dapat dikatakan untuk mengungkapkan semua pikirannya, yang setara dengan jenis pengakuan yang berbeda. "Aku menganggapmu sebagai saudara perempuan yang sangat baik," Ariel berkata. Masalah ini harus dijelaskan kepada Aisyah cepat atau lambat, karena sekarang adalah kesempatan. Tidak perlu menunda. Dan masalah ini
Ketika itu di puncak gunung Ariel juga berkata. Tetapi Aisyah belum menyerah. Mendengar kalimat ini, murid Aisyah langsung tertutup lapisan kabut. Ini adalah kedua kalinya dia ditolak telanjang. Untuk orang yang belum pernah jatuh cinta, pukulannya sangat besar. Nona Aisyah, orang yang mengejarnya seperti ikan mas krucian di seberang sungai. Selama dia mau, dia dapat menemukan pacar yang baik dengan santai. Tetapi dia hanya menyukai Ariel. Dan dia juga mengambil inisiatif untuk mengaku pada Ariel. Tapi pada akhirnya, memang begitu. Bersambung.